Halo Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget. Yes, alright. Masih bersama kita berdua dan tentunya masih ada Yoga dari Karikans di sini. Yes, alright. Nah, itu Nathan pembukaannya udah kayak caster belum? Yes, Ya, alright. Bener. Sama banget. Demi apa? Kan, iya, opening tuh kan emang hype banget biar penonton juga gitu kan, biar ini seru nih gitu. Welcome back, bro, my friend. All the family, brothers and sisters. Waduh. Yoga, ini pengen nanya dong, kalau misalnya seorang caster nih, misalnya, kalau gitu tips dulu deh, gue pengen tanya, lu bisa jadi caster tuh gimana ceritanya? Iya. Bentar, tadi barusan gue nanya itu tips. Itu tips. Terus gue nanya, tapi yang lu nanyain pengalaman. Kocak juga. Tapi gimana sih ceritanya Yoga waktu awal-awal terjun di dunia e-sport, terutama caster ini? Oke, ini seru banget nih kalau diceritain. Emang gue belum expert banget di bidang ini, cuman ya berbagi pengalaman lah buat ke kalian gitu. Jadi emang gue setelah lepas dari pekerjaan gue sebagai news di situ, kameramen berita, gue pindah ke e-sport karena gue pengen coba nih industri ini di e-sport kayak gimana. Benar-benar beda sih, cara kerjanya sama, cuman tujuan kita tuh beda. Misalkan kalau di berita tuh kan lu harus datang ke lokasi benar-benar hot news banget kan. Benar-benar itu berita harus tayang dan langsung ngedit cepat gitu. Nah bedanya kalau di sini lu berhubungan sama player-player nih, tim-tim e-sport gitu. Player gimana caranya lu bikin konten yang lebih kreatif lagi, karena ini mengasah kreativitas di bidang itu. Dan ya sampai akhirnya waktu itu ada acara di kantor gue ini, dia nggak cuman GH aja, nggak cuma gaming host aja, nggak cuma tim e-sport aja, tapi dia juga bikin PH-nya, ada production house-nya juga di sini. Dan gue ada acara kantor waktu itu, Supercell ngadain turnamen Clash Royale, banyak sih dari Clash Royale dan juga Clash of Clans. Nah waktu itu casternya masih nyari waktu tahun 2019, casternya masih nyari. Dan gue bilang, ini gue main gamenya, coba dong, gue coba jadi caster gitu. Itu gue dites dulu tuh, disuruh belajar, benar-benar dites. Itu kamera mati, tapi gue di meja caster gitu, ngomong berdiri pakai jas, ya kan, pakai earphone gitu, ngomong buset, benar-benar grogi coy, parah, grogi banget, karena itu kan baru banget ya. Terus gue sok-sokan gitu ngajuin, gue mau loh gitu. Ya udah, karena kan ini menurut gue tantangan banget dan emang ini lu minta nih, masa lu nyerah gitu aja. Ya udah, gue benar-benar belajar, pahamin, karena gue juga main gamenya, gue pahamin gamenya. Dan emang sih awal-awal, apalagi waktu itu ketemu sama orang baru juga, caster yang udah pernah nge-cast dan ibaratnya udah pro lah ya kan. Nah gue benar-benar demam panggung banget. Gue nggak biasa nih kayak gini, padahal gue sering bikin video depan kamera, tapi gue kenapa begini, grogi coy, asli grogi banget, grogi. Akhirnya padahal tuh ruangan ber-AC, gue keringetan. Oh iya, benar. Iya, gue keringetan asli. Kenapa nih, bener nih ruangan dingin loh. Gue keringetan. Keringet dingin itu Pak berarti? Gue keringetan, terus gue agak sedikit gagu juga ngomongnya, tapi itu di hari pertama, dan gue improve lagi nih, gue harus bisa, gue belajar lagi, dan sampai akhirnya udah tuh acaranya udah kelar yang di kantor gue, dan acaranya ada acara offline. Nah, gue pengen ngajuin lagi, gue mau dong caster, kan acara offline tuh ditonton sama orang kayak gila ya, asik banget kan tuh, pasti lebih seru tantangannya kan, daripada cuma depan kamera doang gitu. Iya. Nah acara, tapi waktu itu dia bilang gini, ada atasan gue bilang gini, nggak bisa gue, soalnya kita juga butuh videographer gitu, soalnya kalau lu juga expert nih di bidang video, jadi kita butuh banget sama lu gitu. Dan ya udahlah, ternyata pupus tuh gue nggak bisa jadi caster di acara yang besar gitu kan. Nggak apa-apa, gue tetap jadi videographer di situ. Tapi dari situ ada apa ya, gue belum cerita juga, dari situ ada rezeki lain, kayak misalkan ternyata bos gue tuh suka sama cara gue ngambil gambar, cara gue ya ngedit juga.
Dan sampai akhirnya acara itu selesai kan, pemenangnya itu kan dibawa ke Korea ya semua. Yang menang juara 1 dibawa ke Korea, dan akhirnya gue disuruh ngedokumentasin dia di Korea, dan akhirnya ya gue ada rezeki lain kan, bisa ke luar negeri gitu, dibayarin pula. Itu pengalaman yang gokil banget sih menurut gue. Ya di samping gue nggak bisa jadi caster pada saat itu di acara besar, seenggaknya gue bisa pergi ke Korea gitu, yang nggak semua orang bisa ke sana gitu, karena hasil video gue, hasil cara gue ngambil gambar. Udah tuh situ udah kan berlalu, terus 2019 di akhir mulai ada COVID, akhirnya streaming terus kan, di kantor juga WFH, acaranya offline, acara online semua, nggak ada offline. Nah sampai akhirnya ada beberapa, gue ngeliat temen gue waktu ada acara lumayan gede juga yang diadain di kantor gue. Tuh ngeliat gue kayaknya ada caster gitu. Waktu itu gamenya Mobile Legends sama Free Fire. Nah, gue nggak main lagi, gue baru download. Pas itu gue baru download. Iya, terus gue ngeliat, wah, caster tuh kayak gini ya. Gue ngeliat dia, proses dia sama mereka juga caster baru gitu yang belajar. Terus gue ngeliatin, oh iya, ya begitu caranya. Terus tapi gue di situ masih menjadi videographer juga, karena kan emang pekerjaan gue itu. Gue ngedokumentasin, ngerekam acara itu sampai akhirnya habis kan eventnya, dan mereka para caster udah lepas kontrak, dan tiba-tiba mereka semua tuh caster yang bekas acara kemarin, mereka daftar di ada acara turnamen besarnya Mobile Legends MPL. Nah, mereka semua lolos, dan gue mikir dari situ, mereka aja bisa loh gitu, yang belajar benar-benar dari nol. Terus kenapa nggak gue coba gitu kan? Gue juga orangnya suka ngomong gitu, suka ngoceh, suka ngebacot juga kalau lagi main game, suka komentarin. Udah, kenapa nggak coba? Nah, gue makanya mulai dari situ gue coba daftar ya. Nggak tahu juga sih kalau lolos, alhamdulillah ya. Kalau nggak lolos juga nggak apa-apa. Yeah. Tapi kan seenggaknya gue udah mencoba gitu. Nah, betul. Dan pada akhirnya ada acara yang di kantor gue ini yang diselenggarakan sama Nimo TV. Mereka collab sama kantor gue. Terus seperti biasa, awal-awal tuh belum ada casternya, masih bingung mencari casternya siapa gitu. Dan ya seperti biasa gue ngajuin dengan sotonya. dengan percaya diri gue ngajuin, ada sama temen gue di situ, dan di situ temen gue belum tahu gamenya, dan gue main gamenya. Situ ternyata gue dinilainya kocak sama dia tuh, jadi caster gitu, lucu gitu kan. Terus lu bisa ngebawa gamenya, bisa ngebawa penonton juga, dan akhirnya rame yang nonton pun, yang komen juga banyak. Ya udah tuh, wah, ternyata seru juga jadi caster, gue bilang gitu kan dalam hati. Lanjut, kayaknya kalau dilanjutin boleh nih, tapi gue lihat dulu gamenya apaan nih. Nah, akhirnya waktu itu ada game lagi, waktu itu gue casterin kalau nggak salah Brawl Stars, sama game dari Supercell juga. Gue nggak main, cuman gue tahu cara polanya, cara role-nya gitu gimana, gue tahu cara mainnya. Cuman gue nggak mainin, gue ngeliat di YouTube aja cara-caranya, dan gue lihat, wah kayaknya gue pengen nyoba lagi nih. Gue nyoba lagi, dan gue ngajuin lagi. Akhirnya gue disuruh caster lagi. Brawl Stars tuh. Nah di situ kan seminggu sekali jadinya, kita tuh streaming seminggu sekali. Setiap minggu tuh selalu ada turnamen. Nah gitu. Udah tuh, wah asik juga ya ternyata ya. Dan asik. Dan gue lanjut lagi, besokannya gue lihat ini gamenya apa nih? Oh gamenya Mobile Legends. Wah gue main juga nih Mobile Legends, walaupun nggak expert gitu kan, nggak jago, tapi gue ngerti lah seenggaknya. Waktu gue mainin, gue cuma jadi pengganti aja, karena kan cadangan gitu, karena misalkan ada satu orang nggak bisa, gue yang gantiin gitu. Nah itu tuh gue ngegantiin, dan gue ngerasa ini caster bisa jadi hal yang menarik nih, bisa jadi apa ya, misalkan gue lagi bosen, misalnya gue lagi bosen motret atau bikin video, gue bisa nih ngalihin ini ke game gitu, kayak jadi caster ataupun sekedar main game. Nah menurut gue ini bisa jadi hobi baru gue gitu, yang menurut gue
bisa menjadi penghasilan baru juga gitu. Dan akhirnya sampai sekarang gue pelajarin gamenya di weekend gue pelajarin kan streaming tuh kalau nggak hari Senin sama Selasa sampai Jumat atau nggak Kamis gue pelajarin tuh di weekendnya. Belajar ternyata game misalnya minggu depan ada game Valorant. Nah gue sempat juga main game Valorant, game PC. Terus PUBG juga, kan itu sama ya, game-game perang-perang ya, seenggaknya gue tau lah cara rule, cara mainnya. Dari situ udah tuh gue benar-benar pelajarin, gue bilang gue mau, belum ada kan casternya, gue mau gitu. Jadi gue sebenarnya ngisi slot yang kosong gitu, karena daripada mereka nyari kelamaan caster yang nggak ketemu, ya udah gue ngajuin diri, gue mau jadi caster gitu. Iya sih. Ceritanya seperti itu. Awalnya untuk jadi caster. Gitu. Masuk ngisi slot yang kosong, tahu-tahu lu yang jadi tetap. Ya. Iya. Bisa masuk tuh. Kan ada tuh cerita-cerita begitu biasanya ya. Klasiknya kayak gitu ya, ada lah. Iya, walaupun di industri lain. Industri lain, Industri apa tuh? Yoga, tapi gue juga, maksudnya waktu itu kan gue kerja di media juga kan. Maksudnya waktu itu pernah liputan juga untuk program turnamen MPL gitu lah. Maksudnya mau banyak lah beberapa kali gitu kan. Yang terakhir ada juga yang kayak Siaka ya, baca gimana gitu-gitu kan. Terus gue kalau nonton apalagi yang Mobile Legends gitu ya kan, karakternya banyak. Terus jurus-jurusnya juga banyak kan. Maksudnya satu karakter ada jurusnya banyak banget. Terus skill-skillnya. Terus gue nonton kan, dengerin, wah gokil men. Maksudnya ngomongnya udah cepet banget gitu kan, soalnya kan dalam satu turnamen gitu kan lapangannya kan gede ya, maksudnya fieldnya gede, mapnya gede, terus yang di sini ada berantem, di sini juga lagi berantem, di sini lagi berantem, jadi kayak bener. Wah ini lebih gokil daripada Eminem Red God man, maksud ini maksudnya jurus ini tiba-tiba langsung dibantai dengan ini, di counter bla bla bla, gue pas denger aduh gila, ini berapa hari men, maksudnya berapa lama gitu untuk mereka ngapalin jurus. Itu layarnya banyak Tan, berarti banyak yang main gitu. Gue soalnya jujur belum pernah kan dipindah-pindahin gitu Dam, jadi kayak lagi berantem apa di sini terus dipindahin mapnya, nanti di layar lagi berantem di sini dipindahin. Jadi itu gue pas nonton, buset capek banget nih nonton, dengerin casternya itu, maksudnya kayak gue nggak bayangin, bukan karena gue capek dengerin mereka ngomong, gue ngebayangin buset gue di posisi mereka. Udah gitu kan satu match bisa panjang ya, nggak cuma berapa menit. Parah. Iya. Gue kemarin kapan ya, hari Rabu gue nge-cast tuh sendirian, benar-benar sendirian. Itu apalagi sendirian. 5 jam gue ngomong benar-benar. Wih, dada gue sampai sesek parah. Sesek terus pakai masker juga kan, nafasnya kurang masuknya. Bener. Wah gila, gue itu sendirian ngambil nafasnya tuh susah banget. Karena kan kalau misalkan berdua, lu bisa, nih nafas lagi habis, lu bisa relax dulu. Tapi kalau sendiri, lu bener-bener ditimpa, karena ada war lagi, ditimpa lagi. Wah, bener, gue ngerasa capek banget tuh kemarin. Itu dia tuh, kayak itu gue bayangin. Skillnya luar biasa gue. Sampai banget men jadi caster men. Durability juga kan. Iya. Berarti nggak cuman soal knowledge dia tentang game tersebut ya kan. Terus juga public speakingnya mesti bagus. Speednya juga kalau dari cerita lu Tan, gue kayak liatnya cepet tanggep gitu nggak sih? Dari tak gitu. Soalnya tiap kali Iya kayak tadi Yoga bilang, kalau misalnya lagi beda war, misalnya di sini lagi war, sini lagi war juga, ya harus pindah itu, lo harus langsung ganti nama karakter, ganti jurus, kayak itu semuanya men branded banget itu. Dan itu lu semua pelajari hanya di weekend nggak? Iya benar, karena gue ada waktu cuma di situ. Dan bahkan gue mesti bikin konten YouTube juga. Nah itu. Lu nggak capek apa nggak? Apa kabar dengan work-life balance? Apa kabar? Sampai jarang pulang ke rumah, karena kan gue pulangnya ke base camp itu ya. Nah, sampai nyokap bokap gue tuh selalu nge-WA gue, Yoga gimana kabarnya? Jangan lupa sholat, jangan lupa makan. Gue baru inget, gue belum balik nih sebulan ke rumah. Sebulan? Iya. Sampai lupa men. Sampai lupa coy, asli bar. Tapi gini, Yoga, gue pengen tanya ke lu nih, gue
nggak terlalu paham soal industri e-sport sendiri. Gue juga belum pernah ke acara yang Nathan tadi ceritain gitu. Cuman gue paham kalau lu tuh suka banget, lu tuh into this industry juga gitu. Cuman ketika udah nyemplung lebih dalam, ketika udah dapet pressure lu mesti ngecaster juga pasti harus bagus apa segala macem. Lu gimana caranya biar tetap enjoy dengan apa yang lu kerjain? Karena kan kadang ada aja gitu, lu awal-awalnya gue suka nih gini-gini, tapi ketika pressure itu masuk, aduh udah nggak happy lagi nih gue, udah nggak enjoy lagi nih gue. Nah kalau misalkan lu gimana caranya agar lu tetap memelihara excitement lu itu? Oke, emang bener sih, sesuatu hal yang kita kerjakan berulang tuh pasti ada rasa bosannya kan, pasti. Nah, gimana caranya gue ngadepin itu? Ya sama seperti biasa, gue mesti cari hobi lain, tapi gue kalau sekiranya udah cukup ya udah gue bakal balik lagi kemana tujuan gue gitu. Dan sebenarnya ada satu yang bikin gue bikin gue semangat bener sampai akhirnya gue harus bisa, yaitu tanggung jawab lagi. Karena kan gue mesti tanggung jawab, ini umur gue udah segini gitu, dan masa iya sih lu nggak mau ke tahap selanjutnya kayak mau merit gitu, kayak lu mesti punya kehidupan sendiri nanti the next tuh untuk anak-anak lu gimana gitu. Masa iya nggak ada tabungannya gitu kan, masa iya nggak ada pegangan. Nah gue dari situ mikir, wah tanggung jawab gue gede nih, makanya kenapa gue nggak apa-apa dah gue capek sekarang, benar-benar gue beraktuk sampai benar-benar ngerasa wah anjir gue capek banget. Dan ya bener, waktu istirahat gue tuh cuman dipakai untuk tidur, adalah waktu istirahat terbaik gue gitu pada malam hari. Nah, iya, karena kan di sini juga banyak banget kan yang di kantor gue tuh banyak banget yang begadang gitu, yang selalu stay juga, mereka nggak pulang, baru sebulan sekali baru pulang, karena kan di sini juga ada tempat tidurnya gitu. Banyak tuh yang begadang, gue bilang aduh gue nggak bisa begadang karena kan besok mesti ada kegiatan lagi, padat lagi. Kalau misalkan gue begadang, kalau misalkan besoknya libur baru gue bisa begadang gitu, kayak weekend untuk main game bareng-bareng gitu, mabar. Kan banyak banget nih yang suka mabar di sini gitu. Nah, gue bilang gue selalu tidur, gue jam 12 udah ngerasa wah gue udah harus tidur jam 12, udah harus tidur jam 12 dan bangun-bangun udah mandi, terus makan, sarapan, terus ibadah juga, subuh kebangun, ya walaupun emang tidur lagi habis itu. Ya emang gimana ya, gue bisa ngeres badan gue dengan cara tidur doang gitu, sama makan sih gue banyakin makan. Sampai teman-teman kantor gue bilang, gila makan lu banyak banget ya. Ya gue emang gini gitu, gue cara gue ngebalikin mood gue, cara gue ngebalikin energi gue ya dengan cara makan gitu, makan sama tidur udah pasti gitu caranya. Ya tanggung jawab lagi untuk kebutuhan ke depan gitu, kayak gue blak banget. Tapi kayak juga beruntung gak sih kayak lu bener-bener dikasih tanggung jawab di field yang memang lu suka gitu. Kayaknya itu adalah privilege yang nggak dimiliki oleh banyak orang gitu. Iya nggak sih? Iya. Gue juga termasuk beruntung juga sih. Gue kerja kan di bidang yang gue suka juga kan, videografi, fotografi gitu. Nah kebetulan gue juga suka main game dan akhirnya gue di e-sport gitu. Ya sebenarnya jalurnya sama aja. Ketika lu lagi bosen nge-hunting video atau foto, lu main game gitu kan di dunia ya e-sport gitu. Jadi ya sebenarnya ini satu jalur juga sih. Terus ya udah, menurut gue emang ya enjoy aja gitu ngejalaninnya. Walaupun emang capek, pasti ada lah capek. Nah, untuk dari Yoga ini kan Smart Virus ya, ini segmen terakhir ini berasa kayak ini ya, cerita kehidupan di balik Yoga ini dari teman-teman. Ini deep talk ini. Deep talk banget nih rasanya hari ini. Tapi benar. Nah, maka dari itu Yoga, kita pengen tahu maka dari itu. Oke, baik. Dengar dulu. Kita kan Yoga kan udah jeripaya, pasti banyak banget hasil kerjaannya, atau misalnya
jadi ini gimana cara kita untuk mengkonsumsinya nih yoga. Jadi boleh kasih tahu dong kira-kira ada sosial medianya mungkin dalam waktu dekat ini project-projectnya, terus juga misalnya tadi ya ada kelas juga mungkin, tapi selain itu ada apa aja sih? Iya, buat kalian nih yang mau ngelihat lebih jauh di mana sosial media, di mana gua selalu berkreasi, selalu memberikan video, ada di channel YouTube Kaditkans. Kalian bisa lihat juga di situ karena banyak banget tutorialnya tentang videografi ataupun fotografi. Dan juga ada di TikToknya, sama namanya juga Kaditkans tapi ada tambahannya cuy, Kaditkans cuy di situ. Di TikTok lumayan juga sekarang udah hampir mungkin gue belum lihat juga, mungkin sekarang udah hampir 100.000 juga followersnya. Dan iya lumayan cepat juga tuh TikTok, dan Instagram juga ada di @yoga_taufik Kaditkans, kalian juga bisa cari di situ. Nah kalau untuk kedepannya gue bakal bikin namanya live privat sih, lebih ke belajar online. Jadi buat kalian yang mau daftar bisa banget langsung aja ke email @kaditkans.com ataupun ya bisa lihat sosial media gue juga di situ, dan ntar bakal gue post juga jadwalnya, karena emang udah banyak banget yang daftar, cuman belum terlaksanakan aja gitu, masih dalam proses lah. Itu sih tujuannya sekarang, lebih ke online aja, belajar online. Ya. Wes mantap itu Smart Viewers ya. Nah jadi nanti buat kalian bisa aja langsung cek di sosial medianya. Terus juga nanti jangan lupa ikutin kelas-kelasnya yoga juga, karena nanti tentunya ke depannya pasti akan banyak banget pelajaran yang bisa kalian dapetin, nggak cuma di YouTube-nya tapi langsung sama yoganya. Yes, benar gitu dia. Yoga, terima kasih ya udah ngobrol-ngobrol sama kita, luar biasa ini, gokil banget ini, dari hulu ke hilir tadi hampir kita dapetin semua ya, mantap juga, luar biasa. Fotografi ada, videografi ada, rumah ada. rumah. Cuma jangan kelewatan. Off frame aja. Iya. Jangan kelewatan tuh. Lengkap deh pokoknya. Pokoknya sukses untuk yoga. Buat semua yang lagi dikerjain saat ini dan juga ke depannya, sehat-sehat terus juga buat yoga dan seluruh tim sama keluarga di rumah. Amin. Luar biasa. Oke. Nah, Smart Viewers, nanti minggu depan tentunya kita akan balik lagi, tentunya ngobrol-ngobrol seru dengan sumber kita berikutnya. Nanti jangan lupa pokoknya saksikan terus sore-sore seru. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye, Smart Viewers.